Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kepada Pak Rangga Agung Pribadi Heriawan, SSIMT, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Geowisata. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan geologi dalam pariwisata, aspek-aspek geologi sebagai modal pariwisata. Sebelumnya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Baiklah, saya Mukruka Azahra dengan NIM 211374045 sebagai moderator. Untuk teman saya selanjutnya itu ada Wulan Ayundari. Next slide. Wulan Ayundari dengan NIM 211371017. Selanjutnya itu ada Getria Arianti dengan NIM 211371037. Next. Mari kita langsung saja. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada definisi geologi dalam pariwisata. 2. Aspek-aspek geologi sebagai modal pariwisata. 3. Aspek-aspek geologi untuk pariwisata. 4. Unsur-unsur geologi untuk pariwisata. 5. Contoh geologi dalam pariwisata yang telah berkembang. 6. Video pendukung geologi dalam pariwisata. 7. Studi kasus geologi dalam pariwisata. Dan untuk selanjutnya ditutup oleh kesimpulan. Next. Baiklah, yang untuk definisi geologi dalam pariwisata akan saya bahas sendiri. Pada definisi geologi dalam pariwisata, itu kita sajikan dalam bentuk kubus yang seperti terlihat pada PPT. Yang pertama, itu ada bentuk. Jadi, geologi dalam pariwisata ini membahas tentang bentang alam, bentuk muka bumi, singkapan batuan, contoh batuan, mineral, fosil, tampilan mikroskop, dan sebagainya. Aspek kedua yaitu geohistori, di mana membahas kisah geologi suatu peristiwa atau tokoh-tokoh, khususnya geologiwan, yang mencatatkan tempat tertentu. Selanjutnya ada wisata, yang membahas tentang geotrek, perjalanan wisata, interpretasi, akomodasi dan transportasi, souvenir, atraksi, buku panduan atau pamflet atau peta, manajemen dan perencanaan geotrek. Selanjutnya ada geodasar, di mana geodasar ini membahas tentang pengetahuan dasar atau kebumian, seperti geologi, geografi, meteorologi, oseanografi, geodesi, astronomi, dan sebagainya. Selanjutnya ada geo, di mana geo ini merupakan faktor pendukung dari geowisata, seperti geoarkeologi, legenda atau mitos, sejarah, budaya, sosial, serta flora fauna pada situs-situs geologi. Aspek yang terakhir yaitu proses, di mana membahas tentang pembentukan pegunungan, pembentukan morfologi, letusan gunung api, aliran sungai, air terjun, geyser, erosi, abrasi, tetesan air stalaktit, karsifikasi, pelapukan atau pembentukan tanah, aktivitas penambangan, dan sebagainya. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Wulan Ayundari. Kepada Wulan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang geologi dalam pariwisata. Selanjutnya itu ada definisi geologi dalam pariwisata, yaitu menjelaskan tentang geologi. Geologi merupakan ilmu yang mempelajari bahan bumi, struktur, proses pembentukannya, serta sejarah perkembangan bumi. Menurut para ahli, geologi itu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang komposisi, struktur, dan sejarah bumi, serta proses-proses yang terjadi di dalamnya, seperti perubahan geologi, pembentukan batuan, dan dinamika gerak bumi.
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Istilah geowisata di Indonesia diperkenalkan dalam Seminar Nasional tentang Geowisata pada tahun 1990 sebagai kegiatan pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi dengan ruang lingkup mengenai unsur abiotik seperti bentang alam, batuan, mineral, fosil, tanah, air, dan proses termasuk di dalamnya sejarah geologi. Selanjutnya itu nilai geologi dalam pariwisata mengandung 4 kriteria. Yang pertama itu berhubungan dengan keindahan suatu pemandangan geologi untuk dapat dilihat dari berbagai arah. Kedua, kemudahan untuk dapat dimengerti oleh orang awam. Ketiga, kemudahan akses bagi para pengunjung umum. Keempat, keamanan bagi para wisata. Jadi dapat disimpulkan geowisata merupakan bentuk kegiatan pariwisata minat khusus yang fokus utamanya pada kenampakan geologis, permukaan bumi maupun yang terkandung di dalamnya dalam rangka mendorong pemahaman akan lingkungan hidup, alam, dan budaya. Lebih lanjut sebagai bentuk apresiasi dan kegiatan konservasi serta memiliki kepedulian terhadap kelestarian kearifan lokal. Aspek-aspek geologi sebagai modal pariwisata ada 3, yaitu yang pertama kriteria daya tarik wisata alam, kriteria geopark, dan geowisata. Di kriteria daya tarik wisata alam itu aspek-aspek geologinya. Yang pertama aspek informasi, keanekaragaman daya tarik, keindahan, keaslian, dan keunikan alam, potensi pertualangan, ekosistem yang alami. Yang kedua itu kriteria geopark. Yang pertama aspek pendidikan, yang kedua ukuran parameter daerah, yang ketiga ukuran parameter daerah memiliki kelangkaan, nilai ilmiah, dan keindahan. Yang kelima aspek konservasi lingkungan, yang keenam adanya manajemen pengelolaan, yang ketujuh pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya pada geowisata yang pertama adanya aspek informasi dan pengkayaan ilmu pengetahuan kegeologian, yang kedua adanya keanekaragaman daya tarik dalam satu kawasan, yang ketiga keindahan keaslian nilai ilmiah dan keunikan alam, yang keempat petualangan berbasis alam geologi, yang kelima adanya ekosistem yang alami dan dijaga melalui kegiatan atau manajemen wisata berbasis konservasi, yang keenam adanya manajemen pengelolaan, yang ketujuh pembangunan ekonomi berkelanjutan. Di sini dijelaskan masing-masing dari aspek geologi sebagai moda pariwisata. Yang pertama yaitu ada aspek informasi. Pada aspek informasi itu menjelaskan kualitas informasi merupakan faktor utama yang dibutuhkan bagi wisatawan. Karena pada dasarnya motif utamanya adalah mencari sesuatu hal yang baru sebagai upaya pengkayaan diri. Bagi wisatawan dengan motif pertualangan, aspek informasi juga menjadi syarat mutlak bagi penyelenggaraan wisata alam karena mereka selalu membutuhkan informasi tentang gejala alam untuk mengantisipasi timbulnya bahaya. Aspek informasi dapat berbentuk seperti pada gambar, itu menjelaskan informasi mengenai wisata yang ada. Yang kedua itu aspek keanekaragaman. Itu merupakan destinasi wisata geologi yang baik, setidaknya banyak memiliki alternatif daya tarik bagi flora maupun fauna yang dapat dinikmati wisatawan. Hal ini akan menjadi nilai unggul destinasi karena pengembangan aktivitas wisata di lokasi dapat dikembangkan lebih luas dan lebih beragam. Dengan begitu, diharapkan wisatawan tidak jenuh dan mampu menambah lama tinggal. Selanjutnya yaitu ada keindahan dan keunikan. Ini merupakan atrasi alam terbentuk karena proses fenomena alam serta hanya terjadi pada saat tertentu. Maka tidak ada kemiripan antara suatu kawasan dengan kawasan wisata lain sehingga atrasi alam memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan atrasi budaya dan atrasi buatan. Terlebih karena atrasi alam hanya dapat dinikmati secara utuh di ekosistemnya. Selanjutnya yaitu ada aspek pertualangan lintas alam.
itu merupakan motif wisatawan selain menikmati wisata alam dapat juga untuk melakukan penelitian, pendidikan, dan konservasi alam terdapat minat khusus yang bersifat pertualangan sehingga perlu adanya kawasan yang benar-benar masih alami tanpa adanya atraksi yang bersifat artifikal atau buatan yang justru mengganggu aktivitas mereka. Selanjutnya itu tersedianya ekosistem yang alami. Suatu atraksi alam hendaknya tetap menyediakan kawasan dengan ekosistem yang masih alami. Ekosistem yang alami berarti sebuah ekosistem alam yang berjalan alami, bukan hasil sebuah rekayasa buatan manusia atau artifikal. Pada aspek-aspek geologi untuk pariwisata itu dibagi dalam beberapa eh, aspek lagi yang pertama itu struktur geologi, yang kedua stratigrafi, yang ketiga topografi, dan yang keempat batuan dan kandungan mineral. Syarat dalam destinasi atau wisata yang pertama adanya aspek informasi dan pengkayaan ilmu pengetahuan kegeologian seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua adanya keanekaragaman daya tarik dalam satu kawasan. Yang ketiga keindahan, keaslian, nilai ilmiah, dan keunikan alam. Yang keempat peluang untuk pertualangan alam. Yang kelima adanya ekosistem yang alami dan dijaga melalui kegiatan atau manajemen wisata berbasis konservasi. Selanjutnya itu manajemen geowisata. Yang pertama pengembangan atraksi geowisata dan konservasi lingkungan. Yang kedua pembangunan pariwisata berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat. Yang ketiga safety management. Yang empat service excellent disertai sarana prasarana pendukung yang tepat guna. Yang selanjutnya itu aktivitas geowisata. Yang pertama pembelajaran geologian sebagai daya tarik utama. Yang kedua pengkayaan pengetahuan wisatawan sampai masyarakat. Yang ketiga penghargaan dan pelestarian alam. Yang keempat petualangan lintas alam. Output dari aspek geologi untuk pariwisata yaitu peningkatan pengetahuan dan kepuasan wisatawan, kelestarian lingkungan, kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, dan pariwisata yang berkelanjutan. Uh, Selanjutnya itu aspek-aspek geologi untuk pariwisata. Yang pertama itu aspek struktur geologi. Pada aspek struktur geologi ini merupakan bangunan alam non-hayati baik di bawah maupun di atas permukaan bumi oleh tenaga yang bekerja di dalam dan di atas permukaan. Yang kedua yaitu aspek stratigrafi, lapisan batuan dengan segala macam jenis batuan, struktur, sifat, dan gejala yang ditimbulkan berdasarkan gambaran perlapisannya. Yang kedua yaitu aspek sungai, itu merupakan geomorfologi sungai yang merupakan ilmu tentang bentuk permukaan bumi dalam bentuk topografi termasuk bentang alam, batuan penyusun, struktur, dan selera bumi. Yang keempat yaitu aspek pantai. Aspek pantai menjadi daya tarik bagi pengunjung karena lingkungan pantai merupakan hasil dari proses geologi dan melibatkan erosi, transportasi material oleh air, dan sedimentasi. Yang kelima yaitu aspek topografi. Bentukan dari bentang alam dibentuk oleh tenaga endogen dan eksogen, dan oleh karena itu topografi selalu berubah. Yang terakhir yaitu aspek batuan dan kandungan mineral, bernilai edukatif dan menarik untuk dipelajari, baik namanya, sejarahnya, proses terbentuknya, beserta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wulan Ayundari atas pemaparan materinya yang bagus pada hari ini. Selanjutnya itu ada unsur geologi untuk pariwisata akan dibahas oleh teman saya selanjutnya, yaitu Getria Arianti. Kepada Getria, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu unsur geologi untuk pariwisata. Nah, dalam pariwisata ada beberapa unsur geologi yang diperlukan. Yang pertama yaitu bentang alam. Bentang alam yang sangat indah beserta segala bentukan khas geologinya yang unik merupakan segala bentuk potensi alam yang sudah dimiliki.
Yang kedua, mineral. Beberapa mineral yang dapat menjadi daya tarik geowisata termasuk emas, perak, tembaga, besi, dan berbagai jenis batu permata seperti rubi, safir, dan ametis. Selanjutnya, batuan. Menjadi daya tarik wisata karena bentuk, tekstur, dan struktur yang beragam seperti perbukitan kerucut, goa bawah tanah, gunung berapi yang tidak aktif maupun masih aktif, dan gua-gua karst dihiasi ornamen kalsit seperti stalagmit dan stalaktit. Yang selanjutnya, fosil. Fosil menjadi daya tarik wisata karena mereka menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang telah ada di bumi sebelum ini, seperti tumbuhan, hewan, atau benda lainnya yang terkubur dalam batuan dan dipertemukan kembali ketika batuan tersebut dibongkar. Selanjutnya, struktur geologi. Struktur geologi ini menyediakan pandangan unik tentang sejarah dan evolusi bumi, menampilkan formasi batuan, patahan tektonik, gunung berapi, gua, dan yang lainnya. Memahami bagaimana bumi telah berubah selama jutaan tahun, menjelaskan fenomena alam seperti gletser, cliff, dan struktur tektonik. Next. Contoh geologi dalam pariwisata yang telah berkembang. Yang pertama itu ada Pelabuhan Ratu. Daya tarik yang menjadikan Pelabuhan Ratu terus berkembang hingga saat ini adalah karena adat yang masih kental, sehingga bisa menyaksikan ritual peta laut. Bisa juga dijadikan tempat berselancar, pelelangan ikan, dan melihat sunrise ataupun sunset. Yang kedua, Pink Beach Lombok. Daya tarik yang menjadikan Pink Beach Lombok terus berkembang hingga saat ini adalah karena pasir pantainya yang berwarna merah muda atau pink, di mana ini merupakan fenomena yang langka dan tidak umum. Selanjutnya itu ada geologi panas bumi di Lombongo. Yang menjadi daya tarik dari panas bumi Lombongo adalah pemandian air panasnya. Yang selanjutnya itu ada geologi Gunung Lokon di Sulawesi Utara. Gunung Lokon ini merupakan gunung berapi aktif sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Selanjutnya, berikut ini adalah video pendukung yang mendukung materi tentang geologi dalam pariwisata. Karang Sambung merupakan bagian penting artefak bumi bagi Indonesia, di mana penggalan dari sejarah lempeng bumi terbentuk. Karang Sambung terletak di Kabupaten Kebumen, di mana terdapat cagar alam geologi Karang Sambung di bagian utara dan bentang alam karst di bagian selatan. Kedua kawasan ini dihubungkan dengan kota pusaka Gombong menjadi Geopark Nasional Karang Sambung Karangbolong. Geopark Nasional Karang Sambung Karangbolong ini merupakan perpaduan antara keragaman geologi yang mewakili 6 periode sejarah geologi, keragaman budaya, dan keragaman biologi yang saling berinteraksi dan menghasilkan kekhasan masing-masing. Geopark merupakan konsep pembangunan kawasan yang mengintegrasikan antara geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity dalam rangka konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal.
Artefak bumi yang terdapat pada Geopark Karangsambung hingga Karangbolong ini merupakan bagian dari penggalan sejarah tentang tumbukan lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng benua Eurasia hingga pengangkatan kawasan ini menjadi daratan, pembentukan rangkaian gunung api purba, serta pembentukan topografi kars yang mewakili 6 periode sejarah geologi Jawa. Karangsambung ibarat sebuah textbook alam dengan konsep tektonik lempeng yang dapat dilihat, dipelajari, dan diuji kebenarannya. Batuan tertua di Pulau Jawa berusia 117 juta tahun. Pada awal pembentukannya, Pulau Jawa merupakan gabungan dari dua lempeng benua mikro, yaitu mikrokontinen Jawa Timur dan paparan Sunda. Adanya batuan metamorf merupakan bukti hasil tumbukan antara kedua mikrokontinen tersebut. Oke, yang tadi itu adalah video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Izinkan saya untuk menjelaskan video pendukung dari geologi dan pariwisata pada video tadi. Kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong juga memiliki berbagai fenomena geografis meliputi kekayaan geologi atau geodiversity, kekayaan hayati atau biodiversity, dan kekayaan budaya atau cultural diversity. Pemanfaatannya dapat menjadi suatu kesatuan kawasan konservasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi lokal dalam sektor pariwisata. Selain itu, Geopark Karangsambung juga kerap kali menyelenggarakan berbagai kegiatan bidang pendidikan, antara lain seperti kegiatan olimpiade, kegiatan lomba karya tulis, dan kegiatan seminar atau webinar ilmiah. Menurut para ahli, geologi kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong yaitu adanya tumbukan lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng benua Eurasia hingga mengakibatkan pengangkatan daratan, pembentukan rangkaian pegunungan gunung api purba, dan pembentukan topografi kars. Kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong berada pada cekungan Banyumas Selatan yang pada proses pembentukannya dimulai pada zaman Kapur yang berupa palung laut dalam. Batuan yang berumur Kapur sampai Eosen dengan berbagai jenis batuan, mulai dari batuan metamorf derajat tinggi, batuan beku basa, sampai ultra basa, dan batuan sedimen laut dalam yang tersaji dalam pembentukan perbukitan Melange atau disebut Melange Lukulo. Di bawah ini tersedia 12 geosite Geopark Karangsambung Karangbolong. Pertama itu ada serpentinit, lalu lava bantal dan rijang merah di Kamuncar, batu gamping, nummulites, lipi, Karangsambung, breksi andasit, Waturanda, wisata alam Pentulu Indah, Embung Cangkring, Batu Lempung Cangkring, Curug Sindaro Wadas Malang, wisata alam Brujul Adventure Park, pemandian air panas Krakal. Oke, yang tadi itu penjelasan dari video yang kami tampilkan. Selanjutnya itu ada studi kasus yang akan saya kembalikan lagi kepada Getria Arianti. Kepada Getria saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada studi kasus mengenai pengelolaan geopark untuk melanjutkan pariwisata berkelanjutan. Studi kasus Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Karya Raniri Munawar, Doktor Kajian Pariwisata, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Dalam studi kasus ini, pendahuluan yang dimilikinya yaitu pariwisata memiliki keterbatasan yang harus dilestarikan, dilindungi, dan dipelihara oleh semua pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata di masa depan berkualitas tinggi dan berkelanjutan, sehingga dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Dalam menghadapi isu pariwisata berkelanjutan, Geopark hadir sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.
Jika sebelumnya pemanfaatan kekayaan alam dilakukan dengan cara eksploitasi alam seperti penambangan, pengalihan lahan, dan lain-lain, namun paradigma itu berubah. Geopark memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang berkelanjutan. Salah satunya perlindungan warisan alam dan geowisata. Tujuan dikembangkannya geopark yaitu tanpa kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kota yang berkelanjutan, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Next. Selanjutnya, metodologi. Di sini memakai metode kualitatif. Metode kualitatif yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi literatur. Sedangkan desain yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan yang diselidiki. Selanjutnya, data penelitian dianalisis menggunakan model triangulasi data yang tersusun ke dalam 3 alur kegiatan, yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil dan pembahasan. 3 dimensi pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda 2030 Sustainable Development Goals atau SDGs adalah ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Untuk mencapai SDGs yang terintegrasi, diperlukan adanya keterlibatan aktif dari partisipasi masyarakat, industri, dan akademisi. Yang pertama, keberlanjutan ekonomi di Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Ciletuh Pelabuhan Ratu ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, menarik pengunjung 1 juta lebih setiap tahun. Pemasukan asli daerah atau PAD bertambah sampai menurunkan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukabumi sebesar 22,71% pada tahun 2012, menyusut sekitar 5% sepanjang 5 tahun. Pembangunan geopark menghadirkan solusi konkret dengan membuka lapangan pekerjaan atau peluang usaha untuk masyarakat dengan munculnya geowisata, kuliner khas, serta souvenir geoproduk. Mendidik masyarakat dalam menghargai beragam budaya dan memanfaatkan keragaman geologi, biologi, serta budaya dan kelestarian lingkungan secara berkepanjangan. Contohnya usaha homestay dan jasa pemandu wisata, serta usaha produksi oleh-oleh khas Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Misalnya produksi roti berbentuk penyu, tembakau, serta rumah produksi batik yang bernama Batik Pakidulan. Next. Dan selanjutnya keberlanjutan lingkungan di Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Pada mulanya kawasan Geopark adalah areal penambangan rakyat dengan komoditi seperti pasir besi, pasir kuarsa, dan batu gamping. Dalam hal ini, otoritas Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu mengambil langkah upaya konservasi yang bertujuan menjaga keaslian dan kelestarian situs Geopark. Badan Pengelola Ciletuh Pelabuhan Ratu berupaya membebaskan wilayah Geopark dari aktivitas penambangan. Upaya pembebasan dilakukan bertahap dimulai dengan sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan Geopark kepada masyarakat. Pelarangan penambangan yang dikeluarkan oleh pengelola akhirnya membuat masyarakat terpaksa beralih mata pencaharian pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas geowisata. Selanjutnya, keberlanjutan sosial budaya. Kehadiran Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu juga turut mendorong pelestarian keragaman budaya setempat. Kesenian seperti buncis yang dahulu dikenal sebagai seni buhun atau lawas atau tua, dan mempunyai unsur magis pun dipopulerkan kembali. Kesenian ini pun kini direvitalisasi serta berubah karakteristiknya. Tidak lagi sebagai bentuk seni magis, tetapi sebagai bentuk seni hiburan biasa yang dipertunjukkan dalam perayaan-perayaan, seperti pernikahan, festival, atau penyambutan tamu-tamu tertentu. Kesenian lain yang turut mengalami revitalisasi diantaranya adalah kesenian cepet, kesenian gondang, dan kesenian dok-dok. Selain bentuk kesenian, beberapa budaya dari aktivitas masyarakat lokal juga turut menjadi komoditas kegiatan pariwisata. Salah satunya adalah aktivitas menyadap kelapa. Next. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah pengembangan kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu dilakukan sejalan dengan tujuan Geopark untuk mengeksplorasi, menghormati, dan memetik manfaat dari hubungan yang melekat antara warisan geologi maupun aspek lainnya, mulai dari warisan alam hingga warisan leluhur, berbentuk budaya, beserta nilai-nilai lainnya. Hadirnya geowisata di kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.
Perubahan dilihat dari partisipasi aktif masyarakat dan dalam aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam usaha mengembangkan potensi wisata di Geopark Ciletu Pelabuhan Ratu. Terdapat peralihan mata penghidupan seiring dengan mencuatnya peluang bisnis baru. Perubahan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya mempengaruhi sikap dan pola interaksi dalam keseharian masyarakat. Pola interaksi masyarakat dengan orang luar berubah menjadi interaksi antara tuan rumah dan tamu ketika kegiatan pariwisata dikelola oleh masyarakat. Baiklah, sekian penyampaian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Getria Arianti atas pemaparan materinya. Tidak terasa kita sudah sampai ke akhir presentasi pada hari ini. Kita akan masuk ke kesimpulan yang akan saya bahas sendiri. Nilai geologi dalam pariwisata yaitu nilai yang dapat memberikan nilai tambah pendapatan suatu daerah. Aspek-aspek geologi sebagai modal pariwisata yaitu aspek informasi, aspek keberagaman, aspek keindahan dan keunikan, aspek petualangan lintas alam dan tersedianya ekosistem yang alami. Aspek-aspek geologi untuk pariwisata yaitu aspek struktur geologi, aspek stratigrafi, aspek pantai, aspek sungai, aspek topografi, dan aspek batuan dan kandungan mineral. Unsur-unsur geologi sebagai pariwisata yaitu bentang alam, mineral batuan, fosil, dan struktur geologi. Contoh geologi dalam pariwisata yang telah berkembang yaitu Pelabuhan Ratu, Pink Beach Lombok, geologi panas bumi Lombongo, dan geologi Gunung Lokon di Sulawesi Utara. Sebelum menutup presentasi pada hari ini, izinkan saya berpantun lagi kepada pemirsa semua. Hari panas sawah membelah, hutan rimba di Malaysia. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.